Udah. Udah ngerekam. Udah mulai. Terus. Seperti biasa. Oke. Nggak ada opening. Nggak ada opening, langsung aja. Itu ngomong dulu deh. Selamat datang di podcast kita edisi. Nggak ada gitu-gitu. Ngomongnya aja, ngomong brother-brother aja. Iya. Mulai ya. Ayo. Apa? Pas posisinya nggak pas. Gak ada ya boleh. Gak ada yang boleh. Pot, vokalis Fingerprint. Pot, dari tahun berapa Pot di Fingerprint Pot? Di Fingerprint 2005 2005 sampai sekarang ya, masih sampai eksis ya. sekarang. Gini, perjalanan Fingerprint ini kan mana ya dibilang ya, dari yang nggak enak jadi sekarang udah enak lah gitu ya. Apa? Bisa dibilang. Makin gaya sebenarnya. Makin nggak enak. Iya, semua Pot, bukan cuma band. Nikmati lah, enak lah, Nah, enak. hampir semua musisi gara-gara pandemi, hampir semua profesi ya di pandemi ini kehilangan ini ya, kehilangan job. Tapi kan tergantung ke kita ya, kreativitas kita juga kan. Nggak mungkin kita cuma diam aja, kita harus move, bergerak, cari kreasi lagi kan. Fingerprint sendiri dengar-dengar baru buat album nih Ya, di masa pandemi ini. di masa sebelumnya pengerjaannya emang udah hampir apa ya, setahun lah. Sebelum pandemi juga udah melalui proses ini kan. Ini album yang keberapa nih? Album ketiga, Full album. full length album. Berapa lagu? 11 lagu, 11 track. Wow, banyak ya. Proses pengerjaannya Memakan waktu kurang lebih setahun. setahun juga? Iya. Gila. Jadi pas pandemi ini ya pas kalian langsung di ini selesaiin kan. Heeh. Temanya masih sama dengan yang album sebelum-sebelumnya enggak? Atau ada perubahan warna musiknya atau Pasti berubah secara apa ya, aransemen musik lagu, komposisi lagu maksudnya beda lah, soundnya ini semua beda dari album sebelumnya yang ditawarkan Fingerprint di album ketiga ini. tetap new school tadi? New school, riff-riffnya tetap berat lah, distorsi ya kan. Enggak ada lagi rap old school, enggak ada ya? Pokoknya HC punk metal nih, ngebut. Iya, kalau ditengok pergerakan musik underground di kota Medan nih ya, dari tahun berapa ya dibilangnya mulai masuk underground di Medan, mungkin 90-an akhir ya. 96 ya, 96. Awal-awalnya masuk underground ke 95, Medan ya. sampai sekarang. Pasti berasa kali Pot ya, kayak gini, kita dulu cari informasi itu susah sekali kan. Iya Sampai betul, iyalah. pengen tahu lagu apa yang lagi in aja harus ke radio dulu. Radio baru rekam, Ngerekam. baru beli kaset tip tapi sampulnya itu fotokopian gitu, Iya, gitulah, betul. susah lah. Karena informasi kan ya susah sekali, daripada beli dapat nanti album ini lagunya dapat kaset tip mana ya, minjam udah beli kaset tip kosong aja baru rekam gitu Terus lagi susah sulit. dulu susahnya gini, ada tanggapan ketika dia lagu dulu udah ada dalam kaset tape, artinya itu udah major kan, udah major label. Ya. Nah, major label itu kan lu kayak sama anak underground ditolak kan. Oh, kalau udah band masuk major label tuh dia bukan underground gitu kan. Nah, kalau sekarang gimana nyikapinya? Kalau sekarang mungkin apa ya? Kita mantau tiba-tiba Fingerprint bawa cover lagu Metallica kan. Iya dulu terlalu apa, penyebaran terlalu luas, terlalu apa, secara distribusi besar itu mungkin dianggap sell out apa. Iya. Tapi kalau sekarang pun kan udah banyak yang apa ya, maksudnya sekarang lebih memang rasa ini, maksudnya udah ada platform digital. Iya. Kita juga distribusinya udah makin ini, sekarang udah major label apa, semakin sekarang penyebaran makin luas gitu. Nggak ada lagi yang yang seperti apa gitu. Penting selama musik yang masih menyuarakan isu yang dianggap itu penting bagi bandnya, aku rasa sah aja, aman. Masalah labelnya itu nggak peduli lah ya. Ya, tapi memang kan labelnya itu kan yang berkaitan dengan yang rilisannya juga, emang bandnya bisa sejenis seperti itu gitu. Iya. Bernaung di situ biasanya. Nggak mungkin tiba-tiba Fingerprint dinaungi sama Sony kan. Iya. Buat Naga alam. suara ya? Naga suara. Gitu. Kalau ini Pot,
Fingerprint ini kan berarti kalau 2005. Ah. Fingerprint ini kan kalau nggak salah di awal tahun 2001 2002 kan ya udah Iya, terbentuk. Berarti kau nih orang generasi berikutnya ya. Setelah ya betul. Setelah dulu si vokalnya Ada Dawi ya. Dawi, ada Manahan, Manahan, ada Ijul, ada Sambas. apa? Debon. Debon ya, Depran sekarang panggilannya. Sambas sama Nanda ya. Nanda. Itu ada beban nggak gitu ketika kau ditarik Fingerprint gitu? Pasti gitu kan karena Dari death dari- metal. iya, dulu memang emang death metal ya, Black T-shirt kali dulu kan emang dengarannya emang yang band death metal, thrash metal gitu-gitu kan. Ketika itu memang ya termasuk kan satu band juga kita ya. Mainin itu ya. Dulu mainin band kayak apa Translation sama Decide, Decide, Benediction ya kan. Suffocation. Habis itu di 2000 sempat di 2001 tuh mungkin gigs juga udah mulai jarang ya. Iya. Ada event juga udah mulai jarang, udah bisa bilang vakum lah berapa ya kan. Cuman kemarin ditawarin Fingerprint juga di 2004 ngeband nih. Nah, bandnya seperti apa musik? Kalau Fingerprint kan emang hardcore yang mainin masih berat ya, soundnya Iya, masih metal new school masih ya bilang sekarang kan. metal, iya. Ya udah cobalah gitu, dikasih lah. Kemarin tuh masih susah juga, mungkin sih ada beberapa teman yang punya CD ya kan. Ada kayak dikasih bandnya ada Head Crisis, ada Headbreed. Coba nih, suka nggak sama karakter, coba dulu. Ternyata emang maininnya metal, aku rasa masih masuk, masih enak nih gitu. Karena dia ada streamingnya sedikit Iya. kan, memang nggak. Terutama di soundnya itu berat ya kan, Iya. metal lah masih. Kalau di masih vokal bisa. dia kan nggak murni growl kan. Iya. Tapi dia kan udah screaming gitu Iya, ya. rapat-rapat gitu kan ya, belajar lagi sebenarnya dan Aku dengan Art Crisis itu pernah dikasih si Nanda saat itu kan dikasih ini bawa ini rap apa orang Fingerprint kata Art Crisis. Aku dengar keren. Justru aku dulu kan hardcore di kita tuh masih yang old school ya. Old school, nge-rap ya. gitu kan, lompat-lompat, Iya. celana gombor old gitu. school Kan. masih soundnya juga rip-ripnya nggak berat ya soundnya. Iya. Soundnya nggak metal lah gitu Iya. kan. Nah, kalau dulu gini Pot, perbandingan lah underground dulu sama sekarang, kau kan udah hampir 20 tahun ya. Itu kan ya. Hampir Oke, 20 iya. tahun di Iya. underground kan. Dari iyalah 20 tahun ya, dari 2000 aku aja terakhir berhenti mundur dari Embam itu 2001. Ya, kurang lebih 15 tahunan ada 2000 itulah. Yang udah maksudnya berteman sama berbagai komunitas ya kalau Iya. bilang underground musik ekstrim lah pada umumnya ya. Iyalah seperti itu. Kalau gini, aku sempat merasain susahnya gitu. Ya. Kita dulu buat gig sendiri ya. Ada kawan-kawan boleh kita sebut kayak Obet, kayak siapa yang rajin buat gigs dulu ya? Teman-teman Tumpal, Bang Oet, Iya. baru yang dari teman-teman yang di di Inalum ada Roni. Di Inalum ya, Romi. Gitu, Roni. Termasuk si Asko juga ya. Ya baru ada juga beberapa teman yang grunge juga kemarin Pak, yang pokoknya pokoknya pada zaman-zaman Kapendam dulu kan. Iya, Ya, Kapendam. Kapendam sama Taman Budaya gitu biasanya tempatnya. Malu kita sama jalan listrik. Kan? Iya. Artinya kan kalau sekarang band tuh kok malahnya aku gini nengok, jangankan ya, sorry ya bukan maksudnya membedakan genre ya. Anak pop itu sama yang underground tuh udah sama manjanya. Mereka malah kok nggak pernah dapat, katanya nggak pernah dapat panggung, nggak pernah dapat jatah manggung. Ya buat panggung sendiri. Iya seperti itu. Kita dulu kan gitu kan, Benar. buat panggung sendiri. Kalau sekarang oke lah, sekelas Fingerprint ya tentu panggungnya udah beda dong. Ya kita ajar lah, kita juga panggung kecil, yang panggung besar sama aja gitu. Itu bagi kita mungkin ya jadikan ini juga sih bermain di panggung besar mungkin tantangan juga bagi kita ya. Tapi ya semua enjoy aja lah, mau panggung besar panggung kecil kita inilah. Gini, Fingerprint udah oke, tur ke Jawa udah, Asia juga udah ya. Southeast Asia ya, Malaysia, Singapura gitu. Malaysia, Singapura pernah, Brunei pernah juga? Belum. Ya. Oh. Kalau apa lagi harapanmu gitu di usia kita nih udah masuk kepala 4 itu kan Iya, termasuk betul. udah tua gitu kan. Iya betul. Artinya aku terlepas kita dari berkawan salut sih, maksudnya ini anak masih eksis aja gitu kan, masih jingkrak aja gitu. Harapanmu lah di musik underground atau di Fingerprint ataupun musik underground umumnya lah di Medan kita bilangnya. Dan apa ya, maksudnya kalau ini bicara tentang ya di seperjalanan aku lah mamanya. Iya. Ya, sama kita seumuran juga di 50-an. Tapi kalau di
perjalanan ini mungkin udah sejauh gini gitu kan. Dan bersyukur juga nih aku punya waktu yang bisa berbagi untuk main band sama keluarga juga gitu kan ya. Bisa ada dikasih waktu untuk bisa ini dan band itu sebenarnya ketemu memang apa ya, orang-orang yang enjoy dulu nih, ya kan, betul. Enak dulu nih, ya kan, kayak keluarga kedua setelah rumah ini kan. Nggak kayak leader kita dulu ya, buat pala. Dari sejauh ini mungkin anggapan orang juga, ya kita di Medan ya gitu kan, emang yang bukan industri tapi kita ciptakan itu, dan ternyata aku mau juga harapannya semua band ya tetap solid gitu, yang berkarya, memang nggak ada yang instan juga gitu. Iyalah, sebuah itu perjuangan proses. Dan proses itu melahirkan pasti ada hasil yang memuaskan lah gitu kan ya. Hasil yang tidak mengkhianati proses. Iya. Dan aku harapannya ya kalau Fingerprint ini mudah-mudahan memang sebenarnya adalah regenerasi itu harus tumbuh gitu. Tongkat estafet harus ada gitu. Dan sekarang ini dan kita main band juga akhirnya jadi ya sebagai gigs maker juga balik, main band juga gitu. Jadi kalau nggak manggung kenapa? Jangan takut gitu. Bisa manggung ya nggak manggung ya karena buat event sendiri. Pola-pola lama juga seperti itu kan terlakukan. Ya kan, anak band juga, gigs maker juga. Ya walaupun mungkin sekarang waktu tapi kita harus ciptakan ekosistem lagi nih. Ya kan? Betul. Kita cari lagi band-band emang yang mana nih, karena tetap harus ada regenerasi gitu. Enggak, karena harus ini mau tak mau harus kau jelasin juga. Mungkin orang udah nengok Fingerprint yang sekarang, iyalah Fingerprint band besar udah enak gitu, sekali manggung berapa juta bayarannya. Nah, kan orang nggak tahu, maksudnya ya kita lah dulu ya sebelum di Fingerprint dibayar 200.000, belum potong uang latihan, belum potong ongkos, belum ikut angkat sound kan. Iya, jadi sebenarnya ya selalu kan bandnya main band buat musik, buat karya. Masalah nanti dapat hasil ya dapat income atau ini, anggap aja bonus gitu. Iya. Anggap aja bonus. Ya. Penting berkarya aja. Iya, berkarya yang penting. Ya rupanya bisa berkarya, bisa yang nggak pernah kita harapkan, bisa keluar negeri. Iya, betul. Iya kan, dari karyanya juga itu aja. Jadi jangan ini gitu. Nengok video kalian di YouTube kan, perjalanan kalian tur Asia tuh ya. Aku nengok lagi nih. Mau caketnya tai, udah sampai sini aja orangnya gitu kan. Itulah sekarang Lip, jadi semua nih apa dengan sosial media ini sangat kita maksimalkan gitu, kayak bisa kemana aja, itu kekuatan sosial medianya gitu. Saat ini bandingkan yang dulu kan lebih, memang kita zaman dulu untuk mengetahui band semua kan kirim surat lah, zaman koresponden dulu kan. Sekarang kan udah ini kita punya album baru nih, Turyo bareng ya, tinggal dari sosial media ini. Aku pernah dikirim surat sama drummer Burger Kill, tapi yang lama ya, si Totok, aku masih ingat. Sayangnya tuh buktinya udah hilang. Terus dibalas loh sama dia. Seru juga ya? Seru, surat-suratan gitu kan. Ya tahun berapa tuh ya? 98 kok nggak salah itu. Enggak deh, 99 lah. Aku kirim surat sama dia, nanya kayak mana pergerakan musik di apa Toto ya, Burger Kill ya. Toto Burger Kill. Nah, dia drummer. Kok sekarang kan kalau nggak salah si Putra ya. Drummernya sekarang si Putra yang udah sebelum Abah nih, sebelum masih terlalu muda kan. Si Putra Toto itu ya enak jawabannya. Gimana ya, Bandung itu komunitasnya sangat solid gitu-gitu lah. Mereka lagi atau kerja mereka sih lagian Ujung Berung itu kan bukan ada di pusat kota Bandung gitu, tapi mereka kok bisa gitu band membesarkan bandnya, terus apa ya mereka menciptakan ekosistem. Ya kita pernah mungkin nengok acara di Bandung itu ya, Medan mungkin nggak ada apa-apanya gitu kan masanya ya, dibanding mereka di sana sewa stadion itu full. Kalau kita di sini paling mana yang pernah sangat full gitu. Untuk underground kurasa nggak seantusias Bandung sih ya. Terus semua apa ya Pot ya, saling mendukung industrinya kan. Lagi sama kayak seperti kau juga akhirnya buka clothingan. Iya, buka distro. Memang ya sekarang ini lebih memang bakal kedepannya mau bikin kompilasi dari yang seperti itu gitu. Rencana aku mau bikin kompilasi juga, jadi proyekan sendiri. Ya, proyekan sendiri, sama ada gandeng ada Fakar Record memang. Kita kolaborasi ya kan. Kalau album Fingerprint yang ketiga ini rekodnya gimana? Labelnya? Labelnya label Jakarta. Label Jakarta. Oh. Berarti secara distribusi ya lebih jangkauannya lebih luas aja. Harapannya mungkin ya karena kita maunya ya Fingerprint juga bisa didengar secara luas lah gitu kan, hanya Medan kan secara ini gitu. Oke lah, di Medan udah besar gitu ya. Nggak, maksudnya ya lagunya bisa didengar lebih luas lagi gitu kan. Bersyukur memang ada label yang
kita sign kontrak kemarin memang untuk distribusi kita anggap itu bisa mengakomodir Mewakili semua. ya. Iya gitu Rip. Sama ini lagi Pot, kalau apa ya, kita bilang band itu larinya juga pasti ke clothingan ya. Iya. Kemarin Fingerprint aku dengar justru udah dipegang Untuk merch-nya. clothingan ya. Untuk Untuk merchandise. Iya merchandise-nya. ada pernah ada kontrak sama ini juga ya, maksudnya yang ngurusin merchandise kita kan ada kemarin kontrak untuk ngurusin kayak baju buat apa, udah ada kontrak selama setahun kemarin sama brand ada. Oh, berarti sekarang- Fingerprint nggak boleh memproduksi gitu? Enggak, karena udah di kontrak kemarin. Iya. Dan kalau untuk sekarang udah selesai kontraknya ya mungkin untuk yang ini album baru ini ya kenapa enggak ya kita aja gitu. Dari aku Ini sendiri apa? gitu. Razor ya? Nah, Razor. Sama apa juga kan, sebenarnya banyak sih peluang, dibilang ya peluang, kita bilang peluang rezeki lah ya. Iya, dari iya. band. Kayak kemarin aku telepon David, RBT-nya Fingerprint. Wow. Itu kan juga berarti kan Iya. dari Telkomsel, berarti ada kan Iya, kontrak iya. sama Telkomsel, ada 1.000 orang aja fanatik Fingerprint gitu, pasang RBT Udah lama tuh Fingerprint. ya, iya udah lama tuh. Udah lama kan? Ya, udah lama tuh. Masih ada sekarang kontraknya? Udah enggak, udah selesai. Oh, udah selesai ya? Oh, itu sama Telkomsel kalau nggak salah. Iya, ada beberapa emang apa ya, musisi atau band Medan emang yang di apain mereka gitu. Di RBT. Kalau untuk Medan, kita bilang apa ya, yang masih eksis tinggal kalian lah ya, band tuanya. Salah satunya mungkin, Salah satu. tapi ada teman band lain masih ada lah. Siapa? Kayak apa ya, Muntakawan, Muntakawan, yang ya. yang masih Masih ada. bertahan, masih tetap semangatnya masih ini. Bahaya lah. Makanya yang gue bilang tadi, Rit. Ya kan memang ya itu. Karena tadinya mungkin biasa ada memang apa kena gelombang kehidupan macam-macam lah ya kan, ada emang ini karena mungkin ya misalnya nggak ada ininya nih, nggak ada duitnya atau apa gitu. Iya. Tapi ternyata aku rasa ini ya karena ada makin kesininya aku makin senang gitu, Rit. Jadi bisa Iya, nge-band pasti. gitu, udah ini ya. Kalau seandainya diulang lagi nih harusnya albumnya udah banyak nih kan, harus ngeluarin album seharusnya gitu. Medannya gitu, kadang ya diam-diam, nggak ya terlena ya nyantai gitu kan. Ya, mudah-mudahan dengan kita ada label yang tarik, mungkin setelah kita juga ada band-band bakalan yang jadi ya kenapa enggak gitu, Medan udah bisa di ini kan masuk ke label yang lebih Besar lagi ya? iya begitu. Sama juga, betul kau bilang kan ya, hobi, dari hobi akhirnya jadi profesi ya? Iya. Bisa dibilang kan, pekerjaan apa, vokalis. Bersyukur aku punya waktu yang bisa gitu ya kan. Enggak ada teman-teman yang lain tapi harusnya ayo lagi gitu ya enggak? Iya, enggak, kadang gini, aku juga kadang pengen gitu kan, mau nge-jam atau main, jam. malah bingung, nggak ada kawan gitu kan. Mau dipakai nanti ajak orang si David, siapa kau kan gitu kan, udah nggak kelasku lagi mainnya kan gitu. Enggak lagi. Iya, karena itu udah sempat mendarah daging ya. Rindu ya, rindu kadang pengen ada rindu pasti lah. Walaupun kadang setahun sekali nge-jam pun jadilah Iya. gitu kan. Kita masuk studio, kalau kalian kan memang udah rutin kan. rutin lah. Jadwal kalian seminggu sekali, sebulan sekali atau? Pas pandemi ini pas corona ini hampir ya udah tau lah jarang Iya, ini kan. jarang latihan lagi. Nah, biasanya kalau umpamanya mungkin dulu mungkin terkendala lambatnya album kami kerjaan, mungkin sibuk karena manggung-manggung juga tuh kan. Memang pas latihan fokusnya untuk jadwal manggung nih. Untuk 2 hari lagi kita kan mau nampil, mau manggung nih, latihan. Minggu depan lagi latihan karena mau manggung itu. Jadi sempat banyak materi-materi yang memang kita kumpulin kemarin tuh kan. Jadi karena manggung-manggung jadwal tadi seminggu ada, bahkan seminggu sekali atau 2 kali latihan. Segala yang kemarin. Karena gini, banyak juga report yang orang, justru bukan orang ya, biasanya orang-orang terdekat kita yang underestimate ya, ini apa sih gitu kan. Kayak kita bilang lah sekarang jadi content creator, YouTuber kan, apa sih kerja yang buat itu, tapi pada kenyataannya duitnya ngalir gitu. Iya. Sama juga kayak di musik ya, salah satu dulu alasanku keluar, aku mau fokus kerja kan. Iya. Saat itu aku udah diterima di, lumayan lah, ada saat itu harian yang besar nerima aku, makanya aku langsung berhenti. Udahlah aku kerja, bilang sama si Ricky kan, duit ini. nggak Mau jelas jadi apa ngeband nih? ini Itu kan. kena gelombang kehidupan lagi kan. Iya. Ada kapan ini suruh nikah atau apa gitu. Makan kawan-kawan ya ada juga di luar dari band ya, satu mungkin kawan-kawan di luar sana mungkin anggapan mana buat masih celana pendek, tato ada apanya ya mungkin, tapi mereka kan nggak tahu kan makin tapi dalam arti kadang ngeband ini juga membuat aku jadi ini ya, maksudnya
dari band inilah aku memang bisa membantu dalam arti ya kenapa enggak gitu. Buat apa di sini memang mungkin ada jalannya gitu kan, jalannya ada main band dan mudah ya, walaupun Medan bukan kota yang memang kalau mau apa hijrah ke Jakarta bre, hijrah ke Bandung gitu, ayo cari sana karena sana barometernya, sana tempat industrinya. Tapi aku rasa aku percaya dan yakin gitu, ya kita juga bisa berbuat lebih di sini gitu, ya kan? Iya. Nah, toh sekelas juga ya. Sekelas Sepultura aja opening act-nya Fingerprint. Iya, jadi opening act kemarin. Banyak band-band Medan juga banyak. Ya artinya kan udah apa ya? Main di acara festival yang ini ya. Yang besar-besar ya. Berarti event internasional gitu. Pernah main di Hammer Sonic juga kemarin kan ada. Pernah. Yang acara tahunan memang di Jakarta, Hammer Sonic yang mungkin terbesar di Asia Tenggara itu kan. Iya, Hammer Sonic internasional yang ada sana kita pernah cicipi panggung tersebut di 2016. Ya, 2016 kita pernah sana juga. Di Hammer Sonic ya. Hammer Sonic. Itu kayak mana rasanya buat nengok panggung internasional gitu. Gara-gara main-main juga jadi bisa nonton live secara apa band-band emang kayak kemarin Workshop Jericho, Crisis juga pernah langsung depan mata kita lihat kan band-band itu. Oh, ini berarti ya udah gitu. Senang lah. Iya, aku gini nengok. Yang selama nonton dengar di nontonnya di YouTube aja memang langsung live kan memang aduh gitu. Memang apa atmosfernya beda ya. Beda pasti, beda. Aku pernah nonton itu yang grand sih. Banyak belajar hal lah dari band tersebut kan. Terus keprofesionalan mereka juga bisa kita lihat depan Iya, mata betul, kan. betul. Kayak aku nonton band grand itu pernah datang ke Indonesia, Stone Temple Pilot. Itu gila. Setiap ada berapa lagu tukar gitar. Baru ini apa mau pamer gitar atau apa? Gitar disusun tuh pot. Yeah. Krunya yang ngambilin kan. Itulah yang keberhasilan band. Ya, karakter gitu. Iya lah, misalnya dibuka dengan suara drum misalnya gedubak. Wah ini dia kan kayak gitu. Iya lah kayak orang dengar lagu apa ya, lagu Fingerprint Manusia Hina ya. Itu udah itulah anthemnya gitu kan. Nanti kalau album baru bakal banyak lagi nih untuk singlong yang bisa langsung cepat ingat gitu, mungkin beberapa lagu yang bisa singelong langsung dapat kayak gitu ya. Wih, aku nih gitu. Gerak lagi gitu. Masih dikritik sosial tentu ya. Kalau bicara tentang kritik sosial mungkin tapi banyak album menceritakan perjalanan kami ya. Bisa bertahan, bisa jalan sampai sekarang, lebih ke memang beberapa lagu banyak aku buat memang menceritakan sebuah perjalanan Fingerprint ini sampai saat ini gitu. Itu lebih banyak ceritakan di album ini. Bukan berarti udah kehilangan kritik sosial gitu. Pastilah, itu rasa pasti emang ya banyak lah lagunya yang kita tentang kritik sosial emang kita lihat dan kita rasakan emang itu yang tidak yang kita harapkan, ada sesuatu yang memang salah di sini, itu kita suarakan di sini. Hampir lah juga, tapi banyak di album ini emang ceritakan Fingerprint-nya gitu. Iya. Oke, sip. Itu bulan berapa nanti buat launching? Kalau launching tahun depan lah mudah-mudahan lah, memang pandemi ini berakhir selesai, sepanjang bikin launching mungkin di bulan depan kita ada mengeluarkan single juga untuk ini ke ini ya, dari platform digital nanti kita ini ya. Ada satu single demo ya. Apa? Kampung digital demo ya. Apanya itu? Kampung digital ya. Bukan, nanti kalau di platform digital platform mungkin digital. Kayak Spotify mungkin kita ada di single satu lagu dari album ini gitu. Kalau untuk launching ya setelah launching ada memang kita buat rencana tour tapi di Sumatera mau kita selesaikan dulu ya. Karena mau kita apa ya untuk di Sumatera Utara dulu lah nih. Kita mau tur jalan kecil-kecil, kita ada kota karena dengan waktu terbatas juga, ada kegiatan selain ngeband juga mungkin turnya itu mungkin kalau di Jawa kan bisa mungkin jarak kota per kota tuh ya nggak terlalu makan waktu lama kan. Kalau di sini kan kita panjang sini mau ke Rangka berapa 8 jam. Jadi kita set, kita atur mungkin gimana caranya nanti di weekend aja, Jumat Sabtu Minggu balik ke Medan kerja lagi dan Sabtu Minggu lagi main seperti itulah. Mungkin itu pun udah bisa 3 bulan sampai 4 bulanan juga lah. Seperti itulah nanti bikin settingan untuk turnya nanti. Tur album yang ketiga ya. Setelah dari rilis. Makasih banyak Pak ya. Waktumu. Sukses terus buat Fingerprint. Sama-sama Rip. Aku dukung. Iya. Habis. Bye. What is